menerapkan konsep Object Oriented Programming atau OOP serta beberapa prinsip solid. Program ini diawali dengan abstrak kelas koleksi. Kelas ini berfungsi sebagai blueprint umum untuk semua jenis koleksi di perpustakaan. Di dalamnya terdapat atribut ISBN, judul, dan kategori. Metode abstrak detail. Karena detail bersifat abstrak, maka setiap kelas turunan wajib mengimplementasikannya. Inilah penerapan abstraction, yaitu menyembunyikan detail implementasi dan hanya menampilkan konsep dasarnya. Yang kedua, kelas buku. Ini merupakan turunan dari kelas koleksi. Konsep yang diterapkan, yang pertama ada inheritance, buku mewarisi atribut dari koleksi, encapsulation, data dibungkus dalam kelas, serta polymorphism. Metode detail diimplementasikan sesuai karakteristik buku. Metode detail menampilkan informasi buku secara lengkap seperti ISBN, judul, penulis, kategori, dan stok. Selanjutnya, kelas peminjaman dibuat khusus untuk mengelola transaksi peminjaman buku. Tugasnya hanya seperti menyimpan data peminjam, mengelola tanggal pinjam dan jatuh tempo, serta menghitung denda keterlambatan. Jika buku dikembalikan melebihi tanggal jatuh tempo, maka sistem otomatis menghitung denda. Ini adalah contoh Single Responsibility Principle atau SRP, di mana satu kelas hanya memiliki satu tanggung jawab. Selanjutnya, kelas perpustakaan berfungsi sebagai pusat logika bisnis. Fungsi utamanya meliputi CRUD buku seperti tambah, lihat, edit, dan hapus, proses peminjaman dan pengembalian, serta menyimpan riwayat transaksi. Selanjutnya, open atau closed principle. Kelas ini terbuka untuk penambahan jenis koleksi baru, tetapi tidak perlu diubah strukturnya. Karena menggunakan abstraksi, kita bisa menambahkan koleksi lain seperti majalah atau jurnal tanpa mengubah sistem utama. Selanjutnya, polymorphism saat menampilkan koleksi. Saat koleksi ditampilkan, sistem memanggil metode detail tanpa mengetahui tipe objeknya secara spesifik. Ini adalah penerapan polymorphism karena metode yang sama bisa menghasilkan output berbeda tergantung objeknya. Selanjutnya, interface segregation atau kelas menu. Kelas menu hanya bertanggung jawab pada interaksi pengguna melalui terminal. Tugasnya menampilkan menu, mengambil input user, serta memanggil fungsi yang sesuai. Kelas ini tidak menangani logika bisnis sehingga memenuhi interface segregation principle. Selanjutnya, dependency inversion principle sederhana. Pada bagian akhir program, main program tidak langsung bergantung pada detail logika perpustakaan, tetapi pada abstraksi menu. Ini merupakan bentuk sederhana dari dependency inversion principle. Kesimpulannya adalah program ini berhasil menerapkan OOP serta beberapa prinsip solid. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Oke, kita lanjut ke skenario pengujian. Nah, di sini kami melakukan 15 skenario pengujian, 13 diantaranya gagal dan 2 diantaranya berhasil. Nah, 13 skenario tersebut dapat dilihat pada tabel yang sudah tertera. Nah, sedangkan yang gagal itu ada 2. Nah, di sini saya akan menjelaskan skenario uji yang gagal. Yang pertama itu pada saat input stok dengan angka negatif. Nah, contohnya itu saat kita menginput nilai negatif, seharusnya itu ada validasi terlebih dahulu. Namun di sistem ini kita nggak ada validasi sehingga notifikasi yang muncul yaitu buku berhasil ditambahkan. Nah, sedangkan harusnya itu harus divalidasi. Jadi menerapkan validasi lebih dari sama dengan 0 harus diterapkan agar stok negatif itu nggak bisa diinput atau tidak berhasil. Nah, lalu yang kedua itu pada format tanggal yang formatnya itu selain hari, tanggal, bulan, dan tahun. Nah, itu tuh kalau misal kita masukin yang bulannya terlebih dahulu, lalu tanggal dan tahun, itu bakal error. Sehingga solusi dari masalah ini yaitu menerapkan try expect agar tanggalnya itu walaupun